Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firha Maulina Aziza dari kelas 3D3 Teknik Elektronika B dengan NRP 41. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ketiga untuk mengurangi risiko kecelakaan pada penerbangan. Latar belakang dari judul tersebut yaitu pesawat terbang adalah transportasi yang populer di Indonesia karena efisiensi waktunya dan juga keamanannya dibandingkan dengan transportasi lain. Namun kecelakaan pesawat ini bisa berdampak sangat fatal. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Data dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menunjukkan bahwa 67,12% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, 15,75% oleh faktor teknis, 12,33% oleh faktor lingkungan, dan juga 4,79% oleh infrastruktur. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, maka perlu dikembangkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang komprehensif dan adaptif, mencakup semua aspek operasional dan memastikan pelatihan serta kepatuhan standar keselamatan. Keselamatan merupakan prioritas utama pada dunia penerbangan, sehingga diperlukan adanya standar keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standar penerbangan yang ada. Peninjauan dan pengembangan kebijakan ketiga yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Lalu selanjutnya tujuan dan manfaat dari makalah ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan ketiga yang lebih adaptif untuk mengurangi risiko kecelakaan penerbangan. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, kebijakan ketiga yang efektif akan meningkatkan keselamatan penerbangan secara keseluruhan, melindungi penumpang dan juga personel penerbangan. Manfaat yang kedua yaitu penerapan ketiga yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi gangguan dan kerugian yang diakibatkan oleh insiden atau kecelakaan. Lalu untuk batasan masalah dari makalah ini, yaitu makalah difokuskan hanya pada penerbangan komersial di wilayah Indonesia. Lalu fokusnya adalah pada penerbangan komersial saja. Dan makalah menggunakan data sekunder dari laporan keselamatan penerbangan, jurnal ilmiah, dan juga kebijakan resmi dari otoritas penerbangan sipil. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan ketiga terkait dengan penerbangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 21 Tahun 2015 tentang standar keselamatan penerbangan. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Lalu yang kelima, Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara. Lalu yang keenam, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation atau CASR Part 135. Lalu yang ketujuh, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Civil Aviation Safety Regulation atau CASR Part 121. Lalu yang ke-8, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. Lalu yang ke-9, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat, tenaga, dan produksi. Lalu berikut ini merupakan teori ketiga yang berkaitan dengan judul. Yang pertama ada hazard and risk. Identifikasi hazard and risk tentunya digunakan untuk mengurangi risiko kecelakaan pada penerbangan. Hazard sendiri dapat berupa faktor manusia, faktor mesin, atau juga faktor manajemen. Dan risk adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh hazard tersebut. Lalu aspek yang kedua ada SOP atau Standar Operasional Prosedur. Pengembangan SOP sendiri harus diikuti oleh seluruh petugas. Kepatuhan terhadap SOP dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan pada penerbangan. SOP sendiri mencakup penggunaan pada peralatan, pengawasan, dan juga pengendalian. Lalu selanjutnya adalah pengembangan kebijakan ketiga. Pengembangan kebijakan ketiga tentunya harus melibatkan semua pihak yang terkait pada penerbangan agar membantu mengurangi risiko kecelakaan pada penerbangan.
Lalu berikut ini merupakan beberapa data yang diambil dari KNKT. Yang pertama adalah data jumlah kecelakaan penerbangan di Indonesia pada 10 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2014 sampai dengan 2024, di mana setiap tahunnya terjadi kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar, dengan angka paling tinggi kecelakaan pesawat terjadi pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada data kategori rekomendasi kecelakaan penerbangan, di mana setiap kali terjadi kecelakaan, maka KNKT akan melakukan investigasi pada kecelakaan tersebut dengan selanjutnya akan menentukan rekomendasi agar tidak terjadi kecelakaan serupa di masa depan, dengan ada 4 aspek yang disebutkan. Yang pertama ada sarana sebesar 1,4%, prasarana 6,4%, aturan 38,7%, dan juga aspek pengawasan sebesar 53,5%. Lalu untuk analisa dan pembahasannya, keselamatan penerbangan yang optimal memerlukan kolaborasi dari semua komponen industri penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, operator lalu lintas udara, operator pemeliharaan pesawat, dan regulator. Setiap insiden kecelakaan harus diinvestigasi untuk mengidentifikasi penyebab utama dan mendapatkan rekomendasi yang tepat guna mencegah kejadian serupa. Data yang ditunjukkan sebelumnya, yaitu dari data KNKT, menunjukkan bahwa rekomendasi terbesar untuk mengurangi kecelakaan berada pada kategori pengawasan sebesar 53,5% dan juga aturan sebesar 38,7%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya pengawasan dan juga regulasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi dan kualitas kepatuhan operator, kualitas pengawasan melalui audit keselamatan, dan inspeksi yang lebih ketat. Regulator harus memastikan kepatuhan operator terhadap standar keselamatan yang ditetapkan, serta secara berkala mengkaji dan memperbarui regulasi keselamatan. Dan untuk mencapai tingkat keselamatan yang optimal, maka diperlukan kerjasama dari seluruh aspek penerbangan. Yang pertama ada operator bandara. Operator bandara harus memastikan fasilitas dan infrastruktur memenuhi standar keselamatan. Lalu dari maskapai penerbangan harus memberikan pelatihan yang memadai kepada pilot dan kru, serta melakukan pemeliharaan rutin pada pesawat. Lalu untuk operator lalu lintas udara harus mengelola lalu lintas secara efisien dan berkomunikasi efektif dengan pilot. Dan untuk operator pemeliharaan pesawat harus melakukan inspeksi dan perbaikan rutin pada pesawat. Dan untuk aspek regulator harus mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan terus mengembangkan kebijakan keselamatan berdasarkan analisis data dan perkembangan terbaru dalam industri penerbangan. Kolaborasi yang baik di antara semua komponen tersebut penting untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan juga memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari makalah ini adalah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang efektif memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kecelakaan pada industri penerbangan. Pencapaian tingkat keselamatan penerbangan yang optimal memerlukan kontribusi yang baik dari seluruh komponen dalam industri penerbangan, seperti operator bandara, operator maskapai penerbangan, operator lalu lintas udara, dan operator pemeliharaan pesawat, serta regulasi yang diterapkan oleh regulator. Berdasarkan data yang didapat dari KNKT, pengawasan yang lebih ketat dan pembaruan regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Penerapan kebijakan K3 diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga mampu mengurangi risiko kecelakaan penerbangan dan menjamin keselamatan penumpang serta kru. Lalu untuk saran dan rekomendasinya sendiri, yang pertama, meningkatkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan operator terhadap standar keselamatan. Lalu yang kedua, mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan operasional dalam industri penerbangan. Lalu yang ketiga, melakukan simulasi dan pelatihan untuk mempersiapkan kru menghadapi berbagai skenario darurat. Ya, berikut merupakan presentasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.